tambah jadi ada. Ya bentene ketok. Rambutnya mereka ketok kan kayak nggak sentok. Wes. Siap naik. 1 Itu bener tak? wes. 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen 10. Gen X, Gen 10. Nambah banyak banget namanya. Bersama kita Ustazah milenial, ada saya Ustazah Yeni dan Ustazah Cica. di sini kita Ngapain nih? saling wawancara pendapat kita tentang Gen 10 tuh kayak gimana sih. Yuk langsung aja dimulai. Yuk. Pertama nih, Ustazah Cica pengen tahu gimana sih pendapat Ustazah Yeni ini mengenai siswa angkatan 10 ini? Menurut saya itu sangat-sangat ini ya, kayak bermakna banget gitu. Kenapa? Karena saya kan bermakna ya. Spesial banget. Spesial kan? gitu maksudnya. Kenapa? Karena saya di sini kan guru baru ya, dan baru 4 sampai 5 bulan habis itu corona gitu kan. Jadi itu pengalaman saya ngajar tuh ya sama kalian Gen 10 gitu loh. Ya kan? Padahal bermakna banget itu gara-gara baru kenal terus disuruh ngajar, tiba-tiba hilang gitu. di ghosting ceritanya. Enggak. Terus habis itu Habis itu ya udah gitu. Jadi dan mereka tuh semua asik-asik gitu kan. Terus ya enak aja udah kayak teman sendiri, tapi tetap sih adabnya kalau siswa alusa kan nomor 1 ya. Keren banget. Anak yang cowok tuh solih, yang cewek salihah. Bener ya? Kalau Ustazah Cica gimana? kalau dari Ustazah Cica sendiri, menurut Ustazah nih hampir sama sih kayak Ustazah Yeni. Mereka itu salih-salihah gitu kan. Terus berhubung Ustazah Cica ini banyak ngajar di putri, banyak maksudnya waktunya dihabiskan dengan yang putri ya. Kalau kita kan kebalikan ya, Iya, Ustazah betul. Cica ke putri, Ustazah Yeni ke Cowoknya lebih ke putra. putra. Nah kalau di putri ini mereka kalem-kalem deh kayaknya. Kalem-kalem kalau di pembelajaran, nggak tahu kalau kalem-kalem di luar gitu ya. Tapi Ustazah di sini tahu kalau anak SMP IT Al Uswah terutama di Gen 10 pasti anaknya soleh-solehah, insya Allah. Apalagi hafalan Qur'annya kan mereka luar biasa. Itu yang membuat Ustazah salut banget sama kalian Gen 10 ini. Terus Dari tadi kita muji mulu ya. ya emang sesuai kenyataan gitu ya. Oke. Terus ikan cucut, mari kita lanjut. Yang kedua Ustazah ini nih. Apa Yang ini? bacakan Yang dia. kedua, apa yang Ustazah sukai dari Gen 10? Apa sih yang disukai? Yang Ustazah sukai dari Gen 10 apa ya? Selain soleh-solehah, ganteng, cantik gitu kan, tentu. Selain itu apa ya? Mereka itu dari emang pertama ketemu nggak langsung akrab ya. Semua orang kalau pertama ketemu nggak bisa langsung akrab. Tapi mereka insya Allah kalau ketika sama ustadz-ustazah yang baru, mereka welcome gitu. Kayak oh ada ustazah baru, mereka kayak excited, gimana sih ustazah ini nanti cara ngajarnya, gimana sih berteman dengan ustazah ini. Dan mereka kalau ketemu pun nyapa gitu ya, meskipun nggak kenal. Biasanya ustazah kan di perpus biasanya, ketika ada ustazah nggak ngajar di kelas cowok, mereka tetap nyapa, mereka tetap tanya kayak gitu. Jadi disukai dari mereka juga, mereka ramah gitu ya ke ustazah. Kalau menurut dari ustazah ini? Menurut saya sih seru ya, mereka tuh seru, asik. Terus kalau di pembelajaran itu ya kayak kan saya tuh kalau ngajar tuh sambil kayak bercanda-bercanda gitu kan, karena ya salah satu tahu sendiri kan IPA ya saya ngajarnya, apalagi materi tekanan gitu. Tertekan gitu kan? Kalau lama-lama mereka bisa tertekan. Terus membuat mereka nggak tertekan gimana? Iya gitu, sambil bercanda, dan mereka tuh timbal baliknya tuh asik tapi tetap fokus sama pembelajaran. Keren sih. Itu ke anak cowok gitu ya? Kalau cewek lebih ke diem kali ya. Iya emang ceweknya ke Gen 10 ini mereka lebih ke pendiam daripada cowoknya gitu. Sama kayak saya ya, pendiam. Iya pendiam. Oke, lanjut. Ini pertanyaan sekarang gantian Ustazah Cica. Satu momen seru bersama Gen 10 yang masih Ustazah ingat sampai sekarang. Ini satu momen loh ya, nggak boleh disebutin. Boleh lebih, tapi yang satu momen paling ya, paling berkesan ya kan intinya. Nah yang paling berkesan menurut saya itu pada saat saya mengajar di kelas 8D. Ingat banget pada saat itu istirahat kan. Dulu kelas 8 ya? Dulunya kelas 8D.
pokoknya yang dulu kelas 8D pasti tahu. Yang masuk hari itu ya. Tentunya karena nggak masuk ya nggak tahu. Nah, waktu itu kan habis rapat dan rapatnya tuh kayak molor gitu loh, sehingga waktu jam pelajaran, nah itu tuh kayak nggak sempet untuk ngambil buku di ruangan, langsung aja gitu masuk kelas. Oh. Nah, sedangkan saya itu kan punya kayak fobia satu hewan gitu kan. Nah, dan itu tuh ada di buku pelajaran IPA. Nah, maksudnya hewannya atau saya tuh gambarnya gitu kan? ya mau gambar pokoknya ada hewan kayak gitu tuh saya nggak berani gitu, kayak takut gitu. Terus Di buku saya tuh udah saya tutup pakai kertas. saking fobianya. Pokoknya saya nggak boleh lihat itu. Kalau lihat pasti udah kayak jerit histeris gitu kan. Nah, gara-gara tadi rapat terlambat, saya langsung masuk kelas. Kelas 8D. Anak-anak, saya pinjam buku ya, karena saya nggak bawa buku gitu-gitu kan. Nah, setelah saya buka, saya lupa kalau ini bukunya anak-anak. Otomatis kan nggak ditutup dong, hewan itu dong, ya kan? Aduh, dan itu suasana anak 8D tuh udah lagi fokus-fokusnya nih kan, diem, hening gitu, mau pelajaran dimulai. Tiba-tiba saya buka, saya di meja guru, langsung kayak histeris gitu kan. Ada saat itu kayak ya bener-bener saya kaget gitu kan, ya kaget, malu gitu kan, lupa kalau itu di kelas gitu. 8D pasti inget yang alumni Pasti 8D ingat. pasti inget. Terus saya bilang, Ustazah, anak-anak tuh pada panik gitu kan. Ustazah kenapa? Iya iyalah mereka panik, masa enggak gitu kan. Suasana hening, tiba-tiba saya jerit sendiri. Ya udah, terus akhirnya saya cerita deh sama mereka. Saya Tahu nggak fobianya apa? udah lah ya, jangan disebutin. Itu temennya SpongeBob yang melata. Ya Gary. Gary, inisialnya Gary. Misalnya Gary. Ya itu ya. Kalau dari Ustazah Cica sendiri yang paling berkesan nih, momen yang paling berkesan, mungkin Ustazah Nabila, Ustazah Indah tahu, sama Ustadz Rizka dan Ustadz Syuhada ditambah Ustazah Erna, yaitu ketika LEC. Ini benar-benar sebenarnya Ustazah juga belum pernah rasanya berkemah itu gimana, kecuali SD dulu ya, kita kan pernah semua berkemah. Betul. Nah, Ustazah diajak itu, guru baru diajak juga LEC, berhubung Ustazah juga jadi tim 8. Nah, diajak LEC, kemah, Ustazah nggak deket sama anak yang cowok gitu kan. Ustazah kan ngajarnya lebih ke perempuan putri. Nggak tahu mereka juga anaknya enak-enak. Nah, ketika itu di LEC, nggak tahu ya, ikut lomba-lomba aja gitu, ketika apa ya, menyelesaikan apa ya, jerit malam juga. Itu bener-bener mereka, wah ini baru anak SMP terus berani di hutan-hutan kayak gitu, kan dia salut kayak gitu. Dan itu pengalaman paling seru, apalagi ketika mereka disuruh masak, aduh, masak, ada tantangan masak gitu kan per regunya. Nah, maksud itu anak laki-laki pada masak, wah keren, ini anak cowok bisa masak. Kalau nggak sisi alusa nggak mungkin ini ya. Itu kan ada penilaian juri, rasanya juga Enak. enggak, hambar. Kirain enak. Hambar sih ya, tapi sudah hargai, oh ternyata mereka kompetitif gitu loh. Mereka mau berusaha, mereka mau melakukan kayak gitu. Itu sih yang paling Ustazah inget momen LEC. Itu saya belum masuk di Aluswa ya. Belum ada saya. Belum dilahirkan. Belum muncul. belum kenal kan kita. Iya, belum kenal. Oke Ustazah, ini ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan ini kayaknya benar-benar harus apa ya, nanti harus dijalankan oleh anak-anak, diterapkan kayak gitu. Oh iya ya. Ini pesan buat Gen 10 dari Ustazah Yeni setelah lulus SMP. Setelah lulus itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru ini adalah awal. Betul. Awal untuk apa? Betul banget. Untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi tentunya ya kan, masuk SMA. Ini ya, nilai SMA tuh penting banget ya Ustazah Cica ya. Karena ancamannya bukan lagi naik kelas apa enggak, tapi bisa untuk berpengaruh di kuliah ya, masuk ke jenjang kuliah gitu. Jadi kalian tuh harus benar-benar aware, harus benar-benar kayak peduli gitu sama nilai kalian. Karena kalau bukan kalian sendiri yang peduli, siapa lagi gitu loh, ya kan? Jadi kalau Ustazah Cica nambahin sama kayak Ustazah Yeni. Jadi kalau misal di SMP kalian, wah nanti nilainya insya Allah bisa diperbaiki, bisa ada remedi. Memang benar nanti di SMA ada remedi, tapi nanti ketika kalian daftar untuk kuliah,
kalau misal kita kejauhan ya ngomongnya langsung kuliah, tapi emang bener ngaruh banget kan Iya saya betul, ini. apalagi di SNMPTN. Jadi mohon sekali nak diperbaiki cara belajarnya, diperbaiki berpikir dalam artian kalian ini sudah masuk ke tahap yang jenjang yang lebih serius tinggi gitu, sudah nggak waktunya main-main yang kayak anak kecil kayak gitu. Mabar-mabarnya tuh dikurangin lah ya Wak ya. Sering ya mabar ya? Kayaknya sih. Terus yang lainnya selain mabar apa Ustazah ini? Ya pokoknya segalanya yang baik, kayak hafalan Quran tuh ditingkatkan. Terus kalau yang kurang baik tuh ditinggalkan. Yang kurang baik contohnya apa? Kayak tugas. Nah, tugas tuh suka ditunda-tunda, ditumpuk-tumpuk gitu. Kalau nabung numpuk bagus ya, bikin hati tuh seneng gitu kan, menyenangkan. Tapi kalau tugas ditumpuk tuh lama-lama ya meresahkan gitu kan ya. Ya. Apalagi kalau ditanya PR, sukanya gimana? Nggak pura-pura lupa kayak Mahen gitu kan. Nggak boleh ya, jadi itu harus ditinggalkan. Itu sih. Ada lagi tambahan selanjutnya? Nggak ada sih, mungkin itu aja. Ustazah ini punya hadiah spesial? Oke, saya punya hadiah spesial untuk kalian semua Gen 10 ya. Saya punya pantun. Wah. Nanti saya bilang cakep ya. Oke, siap. Yang guru bahasa Indonesia ini sebenarnya siapa? Oke, aku lihat tanah galian, Cakep. di sana ada sebuah paku. Cakep. Gen 10 bagaikan berlian, Cakep. berharga banget buat aku. Sekian, terima kasih semuanya. Sampai Mohon ketemu maaf lagi ya. kalau kita salah kata ya Ustazah ini. Selama kita mengajar tugas, dimaafkan ya Nak ya. Dan selamat kalian sudah lulus dari jenjang SMP. Yeay. Semangat terus untuk selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.